membangun otot setelah usia 70. Protein ini bekerja lebih baik daripada telur. Seorang pria berusia 88 tahun bernama Pak Budi, yang dulu kesulitan hanya untuk bangun dari kursi, kini bisa berjalan cepat mengelilingi taman setiap pagi. Dan perubahan luar biasa ini terjadi hanya dalam 10 minggu cukup dengan menyesuaikan pola makannya. Yang mengejutkan adalah dia tidak bergantung pada telur, makanan yang kebanyakan orang anggap sebagai sumber protein terbaik. Sebaliknya, dia fokus pada jenis protein khusus yang menurut ilmu pengetahuan bahkan lebih kuat daripada telur dalam hal membangun kembali dan memperkuat otot di usia lanjut. Saat hasil tesnya kembali, hampir tidak bisa dipercaya. Tingkat sintesis protein ototnya naik hampir setara dengan seseorang yang 25 tahun lebih muda. Kuncinya bukan makan lebih banyak protein, tapi memilih jenis yang tepat, yang mengandung senyawa biologis unik yang tidak dimiliki telur. Apa yang akan Anda dengar bisa sepenuhnya mengubah cara Anda memandang protein. Karena ada 6 jenis yang tidak hanya mencegah hilangnya otot, tapi secara aktif membuat otot lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap melawan proses penuaan itu sendiri. Protein pertama punya nama yang terdengar hampir seperti setan, tapi kekuatannya akan membuat Anda terbelalak kaget. Tonton sampai akhir untuk melihat mengapa pembangun otot ini sungguh luar biasa. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari mana Anda menonton video ini. Tinggalkan komentar singkat dan beritahu saya. Kata-kata Anda sangat berarti bagi saya dan membantu saluran ini berkembang. Dan jika Anda menemukan nilai di sini, tolong dukung kami dengan satu suka saja. Itu tindakan kecil, tapi berdampak besar dalam membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkannya. Terima kasih banyak. Di nomor 6, kacang lentil, pembangkit tenaga murah yang kebanyakan orang abaikan. Saat lansia memikirkan protein, gambar biasanya adalah daging sapi, ayam, atau telur. Protein nabati jarang masuk hitungan, sering dianggap terlalu lemah untuk membangun atau mempertahankan otot. Tapi kacang lentil membuktikan anggapan itu salah. Hanya sekitar Rp5.000 per mangkuk makan. Mereka berikan 18 gram protein, dan itu baru permulaan. Yang benar-benar membedakan kacang lentil adalah segala yang menyertainya bersama protein itu. Ambil serat misalnya, satu mangkuk punya 16 gram, terbagi antara bentuk larut dan tidak larut. Serat ini memberi makan bakteri usus yang menciptakan butirat, senyawa yang terbukti meredakan peradangan di dalam otot, mempertajam respons insulin, dan meningkatkan cara tubuh menggunakan protein. Peneliti menyebut ini sumbu usus otot, dan datanya jelas. Mikrobioma sehat bisa naikkan sintesis protein otot hingga 30%. Itu salah satu alasan mengapa di wilayah zona biru di mana orang tetap kuat dan aktif hingga usia 90-an, kacang lentil dan kacang-kacangan lain jadi makanan pokok harian. Kacang lentil juga bawa pati resisten yang berperilaku seperti serat. Itu menstabilkan gula darah, membuat Anda kenyang lebih lama, dan bahkan tingkatkan efek termik protein, artinya tubuh bakar kalori ekstra saat pencernaan, potong lemak sambil promosikan otot ramping. Lalu ada folat. Satu porsi kacang lentil tutupi sekitar 90% kebutuhan harian Anda. Hampir 1 dari 3 lansia kekurangan folat, dan kekurangan ini perlambat pembuatan protein di tingkat DNA. Memperbaikinya terbukti tingkatkan kekuatan dalam 2 minggu saja dengan masa otot naik kira-kira 5%. Setelah 3 bulan, BC adalah bonus tersembunyi lain. 37% kebutuhan harian per mangkuk dipasangkan dengan vitamin C dari makanan seperti cabai, tomat, atau perasan jeruk nipis. Penyerapan BC bisa 3 kali lipat. Itu dukung mioglobin, pembawa oksigen di dalam otot, bantu Anda tetap aktif tanpa kehabisan energi. Kandungan kalium juga lebih tinggi daripada pisang, lindungi dari kram, turunkan hilangnya kalsium, dan jaga otot tetap kencang. Tambah polifenol di kacang lentil hijau, merah, dan terutama hitam beluga, yang lawan peradangan terkait kerusakan otot. Dan Anda mulai lihat mengapa makanan sederhana ini punya pukulan di atas bobotnya. Kacang lentil juga beri lisin, asam amino yang sering hilang di diet nabati berat. Lisin dukung pembentukan kolagen dan perbaiki jaringan otot rusak. Dipasangkan dengan biji-bijian, kacang lentil jadi protein lengkap, dan mereka sangat praktis. Kacang lentil merah masak dalam 10 menit dan jadi halus lembut, bagus untuk yang kesulitan mengunyah. Kacang lentil hijau tetap padat di salad, sementara hitam beluga beri pukulan antioksidan tertinggi. Menumbuhkannya naikkan kandungan protein sekitar 20% dan buat lebih mudah dicerna. Kebenarannya jelas, kacang lentil bukan lebih lemah daripada telur. Mereka murah, cepat siap.
Dan bawa senyawa pelindung otot anti peradangan yang tidak dimiliki protein hewani. Dan jika kacang lentil mengesankan Anda, tunggu sampai lihat yang berikutnya. Makanan yang perkuat otot Anda sambil jaga jantung sekaligus. Nomor 5, biji rami. Protein yang terasa seperti rumah bagi otot Anda. Kebanyakan orang di atas 70 anggap butuh daging atau telur untuk jaga otot kuat. Tapi biji rami buktikan sebaliknya, hanya 3 sendok makan. Biaya kurang dari kopi pagi Anda. Beri 10 gram protein lengkap. Dan tidak seperti sumber lain, protein ini langsung dikenali tubuh Anda. Alasannya ada di edestin, protein hampir identik dengan yang ditemukan di plasma manusia. Karena butuh sedikit pemrosesan, tubuh serap dengan mudah, seolah otot Anda dengar suara yang dikenam sejak muda. Tapi protein saja bukan cerita utuh, yang buat biji rami luar biasa adalah profil lemaknya, keseimbangan asam lemak omega sampai 6 ke omega, sampai 3 duduk di 3:1. Rasio ideal untuk kurangi peradangan dan beri makan jaringan otot, telur, sebagai perbandingan. Sering tunjuk rasio dekat 21:1 yang bisa picu peradangan yang sudah dilawan tubuh tua. Biji rami juga beri GLA, asam gamma-linolenat, lemak langka yang ubah jadi DGLA, dikenal langsung redakan peradangan otot. Faktanya, studi tunjuk GLA bisa potong nyeri pasca latihan di lansia hingga 40% dan bantu otot pulih lebih cepat. Lalu ada arginin, asam amino ini lebarin pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi dan antar oksigen, serta nutrisi lebih efisien ke serat otot saat capai 70. Sirkulasi alami lambat, buat pemulihan lebih sulit. Arginin bukan hanya pulihkan aliran darah, itu juga picu pelepasan hormon pertumbuhan, yang turun sekitar 50% antara usia 40 dan 70. Riset tunjuk arginin diambil setelah latihan atau sebelum tidur bisa naikkan pelepasan hormon pertumbuhan hingga 30% langsung, bantu perbaikan otot. Magnesium adalah nutrisi bintang lain di sini. 3 sendok makan biji rami tutupi hampir setengah kebutuhan harian, tapi lebih dari 80% lansia kekurangan. Sebabkan kram, kelemahan, dan pemulihan lambat. Magnesium juga aktifkan vitamin D, yang krusial untuk kekuatan otot. Artinya pasangkan ikan salmon dengan biji rami bukan hanya enak, itu combo pemulihan kuat secara klinis. Dan jangan lupa mineral, besi, seng, dan fosfor bersama. Mereka bahan bakar transport oksigen, pembangunan protein, dan produksi energi di dalam otot. Makan biji rami dengan makanan kaya vitamin C seperti jeruk atau paprika tingkatkan penyerapan besi lebih lanjut. Warna hijau alaminya datang dari klorofil yang bantu transport oksigen, kurangi kelelahan, dan bahkan bersihkan produk limbah yang menumpuk di jaringan otot. Yang terbaik, mereka tak butuh masak dan tak perlu kulkas. Taburkan di yogurt, bubur, atau salad, atau camilan langsung. Rasa kacang ringan, mirip biji bunga matahari segar. Buat mudah dimakan harian, mulai kecil dengan 1 sendok makan. Lalu tingkatkan saat pencernaan sesuaikan. Dan jika itu terdengar mengesankan, tunggu sampai dengar makanan berikut, yang bukan hanya bahan bakar otot Anda, tapi juga lindungi sendi dengan cara yang mungkin tak Anda duga. Nomor 4. Salmon liar. Salmon liar tawarkan sesuatu yang tak bisa mereka. Kemampuan perbaiki kerusakan otot sampai ke tingkat seluler. Setiap porsi beri sekitar 22 gram protein premium. Tapi sihir sebenarnya datang dari lemak omega 3-nya EPA dan DHA, yang bertindak seperti pelumas di dalam serat otot tua. Seiring tahun berlalu, peradangan jadi seperti karat. Makan habis jaringan otot, telur bisa beri blok bangunan, tapi tak bisa hentikan erosi lambat ini. Omega 3, bagaimanapun, bisa. Studi Universitas Washington ungkap bahwa lansia yang konsumsi setara omega 3 dari makan salmon 3 kali seminggu tambah 6% lebih banyak massa otot tanpa tingkatkan latihan atau ubah sumber protein lain, bahkan lebih baik. Otot mereka jadi lebih sensitif ke semua protein, artinya tubuh gunakan protein jauh lebih efisien. Ini terjadi karena omega 3 sebenarnya tenun diri ke membran sel otot, jaga fleksibel dan siap respons sinyal pertumbuhan. 1 porsi salmon liar punya sekitar 1000 il. Selain bantu penyerapan kalsium, vitamin D langsung picu aktivitas pembangunan protein di dalam sel otot. Riset tunjuk perbaiki kekurangan vitamin D di lansia bisa angkat kekuatan otot hingga 20%. Warna pink cerah itu bukan hanya indah, itu datang dari astaxanthin, antioksidan langka terbukti 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C dalam lawan radikal bebas. Astaxanthin lindungi mitokondria, pabrik energi kecil di dalam sel Anda, bantu pertahankan daya tahan, dan kurangi kelelahan. Faktanya,
Studi suplemen tunjuk bisa naikkan daya tahan otot hampir 40% di lansia. Satu porsi juga beri selenium sekitar 40% kebutuhan harian yang bahan bakar produksi glutathione peroksidasa, enzim kuat yang lindungi otot dari stres oksidatif. Di atas itu, salmon alami punya sekitar 1 gram kreatin per porsi. Dukung kekuatan kontraksi dan tingkatkan performa 5 hingga 15% saat dikombinasi dengan aktivitas tepat. Untuk manfaat terbaik, salmon liar Alaska adalah standar emas dibanding varietas ternak, punya level omega-3 lebih tinggi, lebih banyak vitamin D, dan astaxanthin alami bukan pewarna sintetis. Persiapan juga beda, kukus atau panggang ringan bantu jaga omega-3 halus. Sementara peras jeruk nipis di atas salmon bukan hanya cerahkan rasa, tapi juga cegah oksidasi dan tingkatkan penyerapan besi. Dan jangan abaikan salmon kalengan liar, jika anggaran terbatas, tulang lunaknya bisa dimakan, tambah kalsium berharga. Beberapa orang campur dengan yogurt Yunani dan rempah untuk makanan protein murah dan kaya probiotik yang dukung otot dan kesehatan usus. Dan yang datang selanjutnya adalah sumber protein yang bekerja saat Anda tidur. Beri makan otot terus-menerus sepanjang malam. Nomor 3, protein whey, jalur cepat ke pertumbuhan otot. Jika ada satu bubuk protein yang bisa bantu seseorang di usia 90-an tambah otot lebih cepat daripada orang 60-an makan telur, itu whey. Ilmuwan di universitas memaster banding whey ke telur di orang di atas 75, hasilnya begitu tak terduga mereka jalankan tes 2 kali lagi untuk pastikan. Kelompok whey bangun 2 kali lebih banyak otot daripada kelompok telur, dan bukan karena mereka makan jumlah lebih besar, itu karena cara whey bekerja di dalam tubuh. Ini rahasianya, saat muda, otot Anda terus gunakan protein berjam-jam setelah makan, tapi lewat 70. Jendela waktu itu menyusut drastis. Untuk benar-benar picu pertumbuhan, tubuh butuh lonjakan cepat asam amino. Whey antar itu dalam sekitar 1 jam, telur butuh 3 hingga 4 jam untuk pecah. Dan saat itu, otot Anda sudah lewatkan kesempatan. Bintang sebenarnya di whey adalah leucin, asam amino yang nyalakan saklar pembangunan otot. Porsi telur punya sekitar 1,3 gram, tapi whey beri hingga 2,5 gram. Setelah usia 70, Anda butuh dekat 3 gram sekaligus untuk bangunkan otot. Artinya 5 telur untuk lakukan pekerjaan, hanya 1,5 sendok whey, dan whey tak berhenti di leucin, itu juga bawa BCA lain isoleucin dan valine yang beri energi ke otot dan lindungi dari rusak selama aktivitas. Whey bahkan bantu dengan cara kebanyakan orang tak duga. Itu punya antibodi alami disebut immunoglobulin yang redakan peradangan usus tersembunyi, sesuatu yang sering blok penyerapan protein di lansia. Senyawa lain di whey disebut glikomakropeptida, tingkatkan hormon yang kontrol nafsu makan sambil buat sel lebih responsif ke insulin. Dengan respons insulin lebih baik, lebih banyak protein benar-benar masuk ke otot bukan disimpan sebagai lemak. Saya punya pasien berusia 92 tahun bernama Bu Siti yang mulai tambah whey ke sarapannya setiap hari. Triknya, blender dengan beri beku dan sedikit kayu manis. Beri lindungi protein selama pencernaan dan kayu manis bisa buat insulin kerja hingga 20% lebih baik. Artinya lebih banyak protein berakhir tepat di mana dibutuhkan. Jika sensitif laktosa, whey isolat adalah pilihan karena hampir semua laktosa dihilangkan. Jika tidak, whey konsentrat beri senyawa pendukung kekebalan ekstra, campur dengan cairan dingin untuk jaga struktur protein utuh, dan minum dalam setengah jam setelah buat untuk efek terbaik. Whey bukan hanya suplemen, itu seperti nyalakan saklar yang buat otot tua tumbuh lagi, bahkan saat jam seolah bekerja melawan Anda. Nomor 2, keju kotai. Jika protein whey beri dorongan cepat ke otot dalam 1 jam, keju kotai bekerja sebaliknya, beri makan lambat sepanjang malam. Saat kita tidur, tubuh sering rusak otot untuk energi. Di lansia, ini terjadi lebih cepat. Itulah mengapa banyak orang bangun lebih lemah seiring waktu. Keju kotai kaya kasein, protein yang cerna secara bertahap di perut. Itu bentuk gel lepas asam amino selama 6 hingga 8 jam. Peneliti Belanda temukan bahwa saat lansia makan keju kotai sebelum tidur, tubuh mereka terus buat protein otot baru selama tidur. Itu seperti nyalakan saklar anti hilang otot saat istirahat. Kasein juga bawa senyawa yang turunkan tekanan darah sedikit dan promosikan tidur lebih dalam. Tidur lebih dalam artinya lebih banyak hormon pertumbuhan, sinyal perbaikan alami tubuh. Protein baik pimpin ke istirahat lebih baik, dan istirahat baik pimpin ke otot lebih kuat. Secara nutrisi,
Satu mangkuk keju kotek tutupi 90% kebutuhan selenium. Mineral yang banyak lansia di atas 70 kekurangan. Selenium rendah terkait kelelahan dan otot lemah. Itu juga beri 14% kalsium harian, esensial untuk tulang dan kontraksi otot. 38% vitamin B12 untuk penggunaan protein dan 30% fosfor yang bahan bakar ATP. Energi yang setiap serat otot andalkan, itu lunak, mudah cerna, dan tak butuh masak. Buat sempurna untuk yang punya masalah kunyah atau asam lambung rendah. Natrium alaminya bantu hidrasi dan sirkulasi. Dibilas sebentar potong garam 40% tanpa hilang protein. Banyak orang bahkan ubah jadi cemilan sebelum tidur. Campur biji rami untuk omega 3, kenari untuk arginin, atau blender dengan madu, dan bekukan untuk es krim ringan. Hasilnya, mereka bangun kurang kaku, lebih berenergi, dan lebih kuat. Keju kotek lindungi otot Anda sepanjang malam. Terapi protein terakhir di daftar ini bahkan lebih mengejutkan. Namanya sendiri terdengar seperti setan itu sendiri. Jangan lewatkan yang datang selanjutnya. Nomor 1. Seitan, protein nabati yang saingi steak. Lupakan bubuk atau pim. Seitan, sering dijuluki daging gandum, adalah makanan padat, kenyal dibuat dari gluten gandum vital, dan itu benar-benar penuh protein. Hanya 100 gram beri 39 gram protein masif, tempatkan setara dengan potongan daging sapi terkaya. Bedanya, Anda dapat semua protein itu tanpa beban makanan hewani, tak ada lemak jenuh berat, tak ada kembung, dan tak ada efek inflamasi yang ditinggalkan daging merah. Yang buat seitan sangat berharga untuk lansia adalah betapa mudahnya dicerna. Saat gandum diproses jadi seitan, kebanyakan pati dan serat dikupas, tinggalkan protein pekat padat yang tubuh serap cepat. Itu plus besar untuk orang di atas 60, karena pencernaan alami lambat seiring usia, dan penyerapan nutrisi jadi lebih menantang, dan ada ilmu pendukung. Pada tahun 2022, studi dipublikasi di Clinical Nutrition ESPN tunjuk bahwa lansia yang makan protein nabati seperti seitan pertahankan 21% lebih banyak otot ramping daripada yang diet campur tradisional. Dengan kata lain, itu bukan hanya mengenyangkan, itu langsung dukung pemeliharaan otot. Seitan juga alami rendah lemak dan karbo, buat pilihan bagus untuk siapa saja kelola diabetes, kolesterol tinggi, atau coba jaga berat badan sehat. Anda dapat manfaat pembangunan otot dari protein tanpa lonjakan gula darah atau kalori tak perlu di atas itu. Itu salah satu protein nabati paling serbaguna yang bisa dimasak, gigitan padat, berdaging buat lebih memuaskan daripada tahu atau tempe. Anda bisa campur irisan ketumis, panggang dengan bawang putih dan minyak zaitun, bakar jadi strip berasap, atau rendam dan panggang untuk hidangan gaya barbecue yang terasa padat dan beraroma. Untuk buka manfaat lebih, pasangkan dengan makanan kaya vitamin C seperti paprika, brokoli, atau kangkung. Alasannya sederhana, besi di seitan adalah tip nabati yang tubuh serap jauh lebih baik saat vitamin C hadir. Pasangan kecil itu ubah jadi sekutu lebih kuat untuk kesehatan otot dan energi. Apa yang dibuktikan 6 makanan ini sederhana. Hilangnya otot bukan takdir, bahkan setelah 70, dengan protein tepat. Tubuh Anda masih bisa perbaiki, bangun kembali, dan tetap kuat. Seperti pria berusia 88 tahun bernama Pak Budi, yang dari kesulitan berdiri jadi jalan di taman setiap hari. Telur mungkin punya tempatnya, tapi ilmunya jelas. Ada pilihan lebih pintar yang lindungi otot Anda, redakan peradangan, dan jaga Anda mandiri bertahun-tahun ke depan. Kekuatannya ada di tangan Anda dalam makanan sehari-hari seperti kacang lentil, biji rami, salmon, whey, keju toptage, dan seitan. Tambahkan ke makanan Anda, dan Anda bukan hanya makan protein, Anda pilih energi, percaya diri, dan kualitas hidup. Jika video ini beri sesuatu baru untuk dipikirkan, tolong lakukan bantuan kecil. Ketuk tombol suka, tinggalkan komentar beritahu makanan mana yang akan Anda coba dulu, dan berlangganan, agar tak lewatkan tips selanjutnya yang bisa ubah kesehatan Anda. Dukungan Anda bantu info ini jangkau lebih banyak orang yang butuh. Ya, terima kasih telah ada di sini, dan inilah untuk tetap kuat tak peduli usia Anda.